بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian di siang hari ini, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang hari ini kita akan mengkaji tentang dalil bahwa bacaan Al-Qur'an itu bermanfaat kepada mayit yang muslim. Ini akan kita bahas karena ada beberapa kelompok, terutama Wahabiyah, terutama Mujassimah dan Musyabbihah yang dikenal dengan sekarang sebutan Al-Wahabiyah. Mereka mengatakan bahwa bacaan Al-Quran orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang mati. Mereka berdalil dengan Al-Quran, iya, ada dalil mereka. Jangan kita kira itu mereka tidak mempergunakan Al-Quran dan hadis sebagai syubhah mereka untuk mendukung pemahaman mereka. Tidak, mereka juga punya dalil. Mereka juga punya syubhat, bukan dalil, syubhah. Biasanya mereka mempergunakan ayat Al-Quran, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Ini kata mereka bahwa seseorang itu hanya mendapatkan dari hasil usahanya sendiri, kata mereka. Berarti kalau hasil usaha orang lain dia tidak akan mendapatkan. Nah, itu kata mereka. Ini dalilnya dari Al-Quran, kata mereka, bahwa seorang itu tidak akan seorang mayit itu tidak akan mendapatkan kebaikan daripada orang yang membacakan Al-Quran kepada dirinya. Sesuai dengan firman Allah, kata mereka, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Jadi kalau kita yang tak tahu, cuman berdasarkan kata guru saya nyampe, mereka bakalan mengatakan, anta tatba'u mudarrisaka wa tatba'ul Qur'an. Kamu itu mau ikuti guru atau mengikuti Al-Qur'an? Tentunya kita mengatakan kita akan mengikuti Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu la ya'ti min bainihi batilun. Tidak datang dari Al-Qur'an itu sesuatu yang batil. Karena dijamin kebenarannya Al-Quran tersebut. Kalau dia mengatakan seperti itu, anta tatba'ul Quran atau tatba'u mudarrisaka, pastinya kita akan diam. Kamu mau ikuti Al-Quran atau mau ikuti gurumu? Berarti sekarang itu tidak zamannya lagi. Kalau guru saya seperti ini, kalau kata guru saya seperti tidak. Penting, memang perlu juga seperti itu. Tapi di balik kita mengatakan saya mengikuti guru saya, kita juga tahu dalil-dalilnya. Apa dalil kita mengatakan seperti itu? Qala al-muallif rahimahullah, mad dalilu ala anna qira'at al-Qur'an. Apa dalil bahwa bacaan Al-Qur'an, mana musik kita perang di udak mani ar-rudud ni musuh. Apa dalil ala anna al-Qur'an, ala anna qira'at al-Qur'an? Apa dalil tentang bacaan Al-Quran, anna qira'at al-Qur'ani tanfa'u, bermanfaat, amwatan al-muslimin, kepada mayit-mayit yang Islam.
kepada mayit-mayit yang Islam. Kalau dari Al-Quran, kita mempergunakan dalil am. Sebagaimana yang kita katakan di pertemuan sebelumnya, ada kaidah di dalam usul fikih, al-am yu'malu fi jami'il juz'iyat. Udah lupa itu. Al-am yu'malu fi jami'il juz'iyat. Dalil umum boleh kita pergunakan kepada perkara-perkara yang terperinci. Dalil umum boleh kita pergunakan kepada dalil-dalil yang terperinci. Al-am yu'malu fi jami'il ini kaidah. Berdasarkan kaidah ini kaidah yang disepakati para ulama usul. Kalau ada yang mengatakan min aina ataita hadhil qaidah, katanya nanti. Min ulama ahli sunnah wal jamaah, laisa min jaibika. Mereka itu seperti yang saya katakan, mereka menyusun membuat suatu kaidah yang tak pernah dikatakan oleh para ulama. Sebagaimana yang telah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kaidah tentang masalah ibadah, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Tapi mereka rubah menjadi apa? Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Tidak ada. Itu hanya kelaiman mereka saja, itu hanya buatan mereka saja. Yang disebutkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengerjakan suatu ibadah, maka tidak langsung dikatakan, oh ini ibadah ini haram. Tidak. Dicari dulu dalilnya. Apakah ibadah ini boleh atau tidak? Makanya tawaqquf. Didiamkan dulu hukumnya sampai ketemu dalilnya. Tidak langsung dikatakan, oh ini haram. Tidak. Rupanya ada kaidah yang mereka selewengkan. Al-aslu fil ardi at-tahrim, itu dia. Asal daripada kemaluan perempuan itu hukumnya haram kecuali setelah dia menghalalkan wanita tersebut. Itu yang ada kaidahnya. Tapi mereka rubah al-aurad menjadi al-ibadah. Itulah piciknya akal mereka. Jadi kita kembali ke kaidah yang di atas. Al-am yu'malu fi jami'il juz'iyah. Dalil umum bisa dipergunakan kepada permasalahan terperinci. Kita sekarang sedang membahas apa? Membahas tentang bacaan Al-Quran bermanfaat kepada si mayit. Apa dalilnya dari Al-Quran? Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala di kitab, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waf'alul khaira. Waf'alul khaira. Ada tambahannya sebetulnya ayatnya itu la'allakum tuflihun. Itu ditambah itu di samping. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Ini sambungan ayat. Kerjakanlah yang baik-baik, niscaya kalian akan beruntung. Kerjakanlah yang baik-baik, niscaya kalian akan beruntung. Maka pertanyaan saya, hal qiraatul Quran khairun am syarr? Apakah bacaan Al-Quran baik atau buruk? Ada yang mengatakan bacaan Al-Quran itu buruk. Soal basit, soal mudah. Hal qiraatul Qur'ani syarrun am khair? Apakah bacaan Al-Quran itu baik atau buruk? Baik. Idzan
qiraatul Quran dakhilatun tahta hadhil ayah. Berarti apa? Bacaan Al-Quran yang baik itu masuk ke dalam permasalahan ayat ini. Apa itu? Waf'alul khair, kerjakanlah yang baik-baik. Oh, ini kan tidak membahas permasalahan kita membaca Al-Quran lalu kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Tapi kan kaidah sudah kita sepakati. Apa tadi kaidahnya? Al-'am yu'malu fi jami'il juz'iyyat. Dalil umum boleh dipergunakan kepada permasalahan yang terperinci. Membaca Al-Quran tersebut apa hukumnya? Baik. La iskala fi, la khilafa fi. Tak ada orang muslim yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu buruk. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, syukka imanuhu, diragukan keimanannya. Oke, kita masuk ke dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan bacaan Al-Quran itu adalah baik, berarti masuk di dalam ayat ini. Wa yakfi fi isbati dzalika, dan cukup untuk menetapkan yang demikian. Demikian apa? Bacaan Al-Quran kepada si mayit. Wa yakfi fi isbati dzalika, cukup untuk menetapkan yang demikian. Yang demikian itu apa? Bacaan Al-Quran kepada si mayit. Sebetulnya sebelum ini ada yang lebih jelas lagi. Ini pun sebetulnya akan datang ini jelas. Tapi ada sebelumnya hadis yang rawahus syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih, la ghubara fihi. Tak ada keraguan tentang kesahihan hadis tersebut. Apa itu? Hadis tentang azabul qabr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua pekuburan. Lalu Rasulullah berdiam diri di antara dua pekuburan tersebut. Lalu beliau meminta kepada sahabat untuk mengambil pelepah kurma, daun pohon kurma. Lalu Rasulullah meminta kepada sahabat untuk membelah dua pelepah kurma tersebut. Lalu Rasulullah menancapkan sebahagian dari pelepah kurma itu ke satu kuburan, sebelahnya lagi ke kuburan yang lain. Apa kata Rasulullah? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasah. Semoga siksaan kedua orang yang sedang di dalam kuburan ini diringankan sampai pelepah kurma ini menjadi kering. Ini hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksa yang dirasakan oleh kedua orang yang di dalam kuburan ini diringankan sampai apa? Pelepah kurma ini kering. Hadisnya hadisun sahih, rawahus syaikhan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan tentang disunnahkannya membaca Al-Quran kepada si mayit. Kalau seandainya pelepah kurma saja bermanfaat kepada si mayit, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran yang lebih mulia daripada itu? Man qala hadha? Al-Imam An-Nawawi. Bukan kaleng-kaleng. Bisa dipahami kan? Coba dilihat nanti di Syarah Sahih Muslim ketika Al-Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis yang tadi. La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasah. Itu kata Imam Syafi'i. Min hadzal hadis yustahabbu qira'atul Qur'an lil mayyit. Kata beliau, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan tentang disunnahkannya membaca Al-Quran kepada si mayit. Kalau seandainya pelepah kurma saja bisa bermanfaat kepada si mayit sampai dia kering, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bukankah bacaan Al-Quran lebih mulia daripada pelepah kurma tersebut? Ya, tentu. Bisa dipahami kan bagaimana cara pengambilan dalilnya?